setelah menjadi pergunjingan di kalangan keluarga keraton Galuh atas peristiwa sang mandi minyak yang masih bujangan telah mendapatkan putra dari Nyi Pohaci Rababu selaku istri kakaknya. Maka untuk meredakan suasana ini, Sang Wreti Kandayun segera menikahkan Mandi Minyak dengan Dewi Parwati, putri Prabu Kartikeya Singa, yaitu Raja Kalingga atau Kerajaan Kling, sebagai sahabat Galuh. Selanjutnya, Sang Mandi Minyak pun menjadi pembantu utama atau staf ahli Raja Kalingga bersama adiknya Parwati yang bernama Rakhean Narayana. Pada tahun 674 Masehi, Sang Kartikeya Singa wafat. Kemudian digantikan oleh permaisurinya atau ibunya Parwati dan Naryana yang bernama Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putri Keswara, atau lebih populer dikenal dengan sebutan Ratu Simha yang sangat cantik jelita. Kecantikan dan ketegasan Ratu Simha atau Sima dalam memerintah kerajaan Kalingga ini sangat terkenal sampai ke negeri Cina. Baru saja 2 tahun Ratu Simha berkuasa di Kalingga, pada tahun 676 Masehi, Kerajaan Sriwijaya bergerak meluaskan wilayah kekuasaannya sampai menguasai separuh kerajaan Melayu Sribuja di wilayah Sumatera Tengah yang berpusat di Jambi. Setelah itu, lalu Sriwijaya bergerak lagi merebut kekuasaan kerajaan Pali di Sumatera Utara. Sampai keluarga kerajaan Pali pun mengungsi ke Pulau Bali. Serangan ekspansi kerajaan Sriwijaya ini pun dipimpin langsung oleh Raja Dapunta Hyang Srijayasana, yaitu iparnya Sang Tarusbawa, bergerak terus sampai ke wilayah Mahasin di ujung Semenanjung Mandini. Terpaksa keluarga kerajaan Mahasin pun mengungsi ke Kalimantan dan mendirikan kekuasaan baru di perkampungan Banjar, sehingga perkampungan tersebut kemudian dikenal menjadi Banjar Mahasin, yang lama-kelamaan menjadi Banjarmasin. Sedangkan bekas kerajaan Mahasin di Semenanjung Malaka setelah dikuasai Sriwijaya jadi bernama Tumasik atau Singapura sekarang. Setelah mempersiapkan kekuatannya di Minangkabau, serangan Sriwijaya berlanjut untuk menguasai sisa kerajaan Melayu Sribuja yang sekarang berpusat di Palembang. Adapun Raja Melayu Sribuja pada saat itu adalah uaknya Raja Kartikeya Singa, yaitu suaminya Ratu Sima. Maka dengan direbutnya kekuasaan kerajaan Melayu uaknya oleh Sriwijaya, hal ini amatlah menyakitkan hati Ratu Sima, sehingga ia segera menggalang kekuatan dengan meminta bantuan kerajaan Cina dan memperkuat hubungannya dengan Galuh. Ratu Sima tidak meminta bantuan kerajaan Sunda sebab tahu betul bahwa Sang Tarusbawa dan Dapunta Hyang Srijayasana adalah sama-sama menantu Sang Maharaja Linggawarman selaku raja terakhir Tarumanagara. Tentu kerajaan Galuh pun waspada dengan situasi ini, sebab khawatir Sriwijaya meminta bantuan kerajaan Sunda Sembawa untuk menguasai Galuh dan Kalingga. Tiba-tiba Srijayasana mengirim utusannya ke Kalingga
untuk menawarkan hubungan kerjasama. Namun ternyata penawaran ini ditolak oleh Ratu Sima karena sakit hati atas dikuasainya kerajaan Melayu oleh Sriwijaya. Alasan kedua, karena Ratu Sima mencurigai itikat Sriwijaya akan memanfaatkan kekuatan Kalingga untuk menguasai Galuh. Setelah itu, tak lama kemudian, hubungan Kalingga dengan Sriwijaya semakin memburuk karena diperuncing oleh peristiwa ditolaknya pinangan Sri Jayasana oleh Ratu Sima yang bertahta dalam status janda. Alasannya karena dirinya ingin fokus mengurus kerajaan Kalingga. Alasan kedua, dirinya yang beragama Hindu Siwa berbeda dengan Sri Jayasana yang menganut agama Buddha Mahayana. Kedua penolakan penawaran itu oleh Ratu Sima membuat Sri Jayasana semakin kuat amarahnya untuk menaklukkan Kalingga. Sementara itu, Ratu Sima segera menikahkan cucunya yang bernama Sanaha, putri Sang Mandi Minyak dari Dewi Parwati, dengan Sena, putra Sang Mandi Minyak dari Pohaci Rababu di luar nikah. Itulah yang disebut perkawinan Manu, karena kedua mempelai masih satu ayah lain ibu. Sehingga pada tahun 683 dari perkawinan itu lahirlah Rakaian Sanjaya selaku putra Sena dan Sanaha. Pada tahun 686, ekspansi Sriwijaya telah menguasai seluruh pulau Sumatera dan semenanjung Mandini di Selat Malaka. Sehingga angkatan perangnya tinggal menghitung waktu untuk menyerang Kalingga. Namun untuk mensikapi keadaan ini, Sang Tarusbawa, Maharaja Sunda Sembawa, mengirimkan surat kepada Sri Jaya Nasa selaku ipar dan raja sahabatnya. Isi suratnya menyatakan ketidaksetujuan dirinya atas rencana penyerangan Sriwijaya terhadap Kalingga. Alasannya, karena peristiwa penolakan pinangan itu tidak dapat dijadikan alasan dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan. Sang Tarusbawa sangat prihatin jika Sriwijaya dicemoohkan oleh seluruh para raja senusantara karena dituduh atau dianggap tidak bermoral dalam melakukan ekspansinya. Isi surat pernyataan yang tulus dari saudara dan sahabatnya ini mempengaruhi Sri Jayanasa untuk mengurungkan niatnya, sehingga kapal-kapal dagang Kalingga yang sudah dirampas muatannya pun dilepaskan lagi. Reti Kandayun wafat pada usia 111 tahun, yaitu pada tahun 702 Masehi, dan selanjutnya digantikan oleh Sang Mandi Minyak sebagai Maharaja Galuh yang kedua. Sementara istri Mandi Minyak, yaitu Parwati, telah menjadi ratu di Kalingga Utara, karena setelah Ratu Sima wafat tahun 695 Masehi, kerajaan Kalingga pun dibagi dua untuk anak-anaknya yang terdiri dari wilayah kekuasaan. 1. Parwati memperoleh tahta ratu di bagian utara yang disebut Kerajaan Bumi Mataram dan tercatat berkuasa sejak tahun 695 sampai 716 Masehi. Yang kedua, Narayana memperoleh tahta raja di bagian selatan sampai timur yang disebut Bumi Sambara dan berkuasa antara tahun
679 sampai 742 Masehi.